Sebagai platform baik, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam ruangan Zoom meeting ini, harap mengganti namanya bagi yang belum dengan format nama strip asal koperasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi terkini tentang layanan-layanan sakti, dapat melihat media sosial kami, mengunjungi media sosial kami di Facebook, Instagram, dan YouTube dengan nama Sakti.Center. Selain itu, saya ingatkan untuk benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan juga modul pelatihan akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menghadiri workshop ini selama 4 hari berturut-turut. Maka dari itu, untuk mengisi daftar kehadiran di link yang sudah kami berikan, sangat penting menjadi bukti kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mari kita buka workshop Sakti hari ketiga pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Azhabania Sapiandini, sebagai moderator yang akan memandu jalannya workshop pada hari ini. Workshop ini akan berlangsung selama 4 hari, dari tanggal 13 hingga 16 Oktober. Jadi Bapak Ibu cukup simpan link Zoom ini dan bergabung di waktu yang sama dengan link Zoom yang sama. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengganti nama, harap mengganti nama dengan format nama strip asal koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk selanjutnya, sebelum kita mulai acara workshop pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama, sesi dokumentasi. Jadi untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam Zoom meeting ini harap mengaktifkan kameranya, harap kesediaannya untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Oke, baik. Di sini ada Pak Rodo Pista, terus juga ada Kak Hana dari KMP Bogor, Pak Muhammad Suryawan, lalu ada dari KDMP Kembes, mohon diaktifkan kameranya.
Oke, baik. Saya foto ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, sesi foto sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu langsung masuk ke materi. Materi hari ketiga yaitu tentang unit usaha retail yang akan dijelaskan oleh Mas Raihan. Mas Raihan sudah bergabung dengan kami. Apakah sudah siap, Mas Raihan? Ya, cek. Sudah masuk untuk suaranya, Mbak? Sudah masuk, Mas. Takutnya jaringan di Bandung kurang bagus nih ya. Karena mungkin teman-teman koperasi sekalian gitu ya yang ikut workshop kali ini, aku sama Mbak Aza beda kota gitu ya. Teman-teman Mbak Aza ini dari TMSKK di Bogor, aku di Bandung gitu ya. Aman ya sinyalnya berarti di sini ya. Aman-aman, Mas. Suaranya sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Berarti bisa dimulai aja ya berarti ya Ya, untuk baik. pemaparannya. Oke, Ya, baik teman-teman sekalian mungkin tadi udah apa namanya dijelaskan ya perihal hari ini tuh kita akan bahas bagaimana aplikasi retail gitu ya atau aplikasi toko yang mana biasa kita sebut di Sakti ini adalah Sakti Multi Usaha gitu ya, yang mana ini adalah salah satu aplikasi yang mana ini untuk mendukung teman-teman KDMP ataupun juga koperasi konsumen yang mana nantinya memiliki retail atau toko gitu ya, yang mana nanti di sananya pada aplikasi tersebut teman-teman koperasi sekalian bisa maintenance gitu ya, master data dari stok tersebut, bagaimana nanti stok tersebut ada skema jual dan beli gitu ya, ada retur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih perhitungan HPP-nya, lalu seterusnya bagaimana sih accounting si tokonya gitu ya. Dan meja kasirnya seperti apa POS-nya gitu. Mungkin di sini aku izin share screen ya untuk aplikasinya. Nah, di sini untuk aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, modulnya nanti akan seperti ini ya, teman-teman, yang akan digunakan oleh koperasi yang menggunakan Sakti Multi Usaha atau yang memiliki toko gitu ya. Nah, di sini kita ada sediakan e-finance sama POS-nya. Mungkin kalau e-finance teman-teman koperasi rada bingung ataupun sulit dimengerti kalau misalnya ini lebih ke dashboardnya lah ya, dashboard dari si Sakti Multi Usahanya gitu. Yang mana nantinya di dalamnya ini itu ada skema penjualan, pembelian, persediaan gitu ya, accounting, laporannya, serta bagaimana administratifnya seperti itu. Nah, nantinya gitu ya, pastinya dari sebuah aplikasi gitu, kita dari TMSKK itu pasti menyediakan gitu ya, bagaimana sih settingan-settingannya gitu. Nah, nantinya gitu ya, di sini untuk pengaturannya, teman-teman di koperasi ini bisa di custom gitu ya, untuk si nama perusahaan atau nama tokonya gitu ya. Jadi ada beberapa koperasi yang walaupun nama koperasinya apa gitu ya, cuman branding si tokonya apa gitu. Jadi dia punya brandingnya tersendiri gitu. Nah itu pun nggak ada masalah gitu ya. Seperti mungkin ada salah satu koperasi di Jakarta itu Koposindo gitu ya. Martnya apa namanya disebutnya Koposindo Mart misalnya gitu. Jadi ini bisa diatur gitu untuk si tokonya nggak perlu harus disebut di nama perusahaan ini nama koperasi konsumen bla 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 misalnya itu nggak perlu ya. Jadi ini masalah branding aja. Itu kan dikembalikan lagi ke koperasi. Habis itu nomor telepon, email, habis itu kode laba ya. Jadi ini skema accountingnya, terus bagaimana slip generate-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk skema stoknya ya, teman-teman sekalian kita sudah bikin jadi 3 skema gitu. Yang mana di sini bisa ditampilkan tapi bisa dijual, ditampilkan tapi tidak bisa dijual. Ini untuk barang yang sudah habis atau stoknya nol gitu ya. Jadi
di setiap toko tuh kan punya kebijakannya masing-masing. Ada yang toko tersebut kalau barangnya sudah nol, itu di meja kasir udah tidak tampil. Ada toko yang apa namanya kebijakannya tuh kalau udah nol di sistemnya sudah nol, itu tampil tapi bisa apa bisa dijual. Ya anggapannya kan suatu barang nol tuh kan masih ada di gudang gitu kan ya, belum dikonversi stok misalnya. Stok itu masih dalam bentuk dus. Jadi kita pas konversi kan nanti langsung sesuai itu gitu ya. Jadi belum dibuka nih dari dus ke picisnya, tapi aslinya real di tokonya tuh udah dibuka dusnya. Nah, itu kan kebijakan yang ditampilkan ya bisa dijual. Ada yang ditampilkan tidak bisa dijual. Jadi oh, si kasir info nih ke tim yang lain gitu ya. Ini barang tersebut habis gitu. Bisa dikonversi dulu baru transaksinya dilanjut. Kayak gitu. Mungkin ini nanti akan kegambar pada saat kita bahas perihal stok barang gitu ya. Kenapa sih ini masalahnya di konversi gitu ya? Masalahnya di barang-barang yang di stoknya tuh nol gitu ya. Tapi ada kemungkinan dia ada bentuk dusnya gitu, yang mana nanti bisa dikonversi. Kalau emang nggak ada bentuk dusnya kan berarti kalau nol ya emang belum apa namanya belum pembelian atau belum input pembeliannya. Jadi ada beberapa kemungkinan nih stok barang itu nol kan ya di sistem. Jadi bukan di toko. Kalau di toko mungkin udah dibeli nih, tapi mungkin staf lupa nih input pembeliannya atau lupa nih mengkonversi stoknya dari dus ke picis. Seperti itu. Nah, makanya biasanya sih kita menyarankannya ditampilkan dan tidak bisa dijual. Jadi biar kasir pun bisa info gitu ya, bahwa barang tersebut sudah kosong gitu. Jadi ada alarmnya lah ya. Nah, bagaimana sih dari sisi aplikasinya gitu ya? Nah, mungkin kita akan bahas perihal sisi administrasi. Nah, dari sisi administrasi, dia akan ada perihal keanggotaan. Jadi anggota-anggota ini akan manggil data yang ada di core system gitu. Yang ada di Sekundonya, yang ada di Sakti Online-nya gitu ya. Atau yang di teman-teman di Timor Leste itu di Sikuntilesnya. Nah, di aplikasi-aplikasi core systemnya koperasi ini, data anggota yang ada di sana otomatis akan masuk ke sini gitu ya. Lalu kita pun ada bahasannya customer. Walaupun ya anggota pun customer, tapi ini yang buat non anggota atau mungkin customer-customer khusus. Yang mana ini biasanya di beberapa koperasi digunakan sebagai mungkin kalau bahasa saat ini di toko-toko biasanya member gitu ya. Alfa apa membership Indomart. Nah, ini juga ada membership koperasi gitu. Nah, tapi untuk yang non anggota, kalau anggota kan udah jelas ya, pasti jadi member gitu. Kayaknya tadi ada data anggota. Nah, di sini pun si jenis jenis customernya itu bisa diatur gitu ya. Jadi si customernya tuh bentuknya apa aja sih gitu, apakah karyawan kah atau dia lembaga BUMDes ataupun lainnya gitu ya. Jadi bisa diatur nih si jenis-jenis customernya. Kalau misalnya customernya ya udah dia hanya customer umum biasa, ya udah di meja kasirnya umum aja gitu. Nggak perlu diatur nih si customernya. Seperti itu. Kita pun sudah di apa namanya dilengkapi perihal supplier gitu ya. Jadi nanti data-data suppliernya koperasi ini bisa ditambahkan di sini gitu. Barang-barang yang masuk ke sistem ini dia suppliernya siapa-siapa saja gitu ya. Nah, lalu outlet gitu. Nah, si toko koperasi ini ada berapa sih? Kalau cuma satu ya udah outletnya nggak usah diatur gitu ya. Tapi kalau misalnya tokonya dia lebih dari satu, nah ini kan outletnya dia berguna nih. Jadi ada 3 outlet, 4 outlet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk perihal kedainya dia ada berapa, ini bisa diatur seperti itu. Nah, kita masuk ke sisi master datanya nih. Bagaimana sih sistem ini menolong koperasi untuk maintenance dari si stok barangnya gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan di sini kita sudah apa namanya? Berikan ya beberapa fitur-fitur yang mana di situ ada stok barang, yang mana nanti master datanya di sana.
Lalu stok barang tersebut pasti kan ada kelompok-kelompok barangnya gitu, ada kategorinya, kelompok rak. Kalau misalnya retail besar sih dia sampai ke sumber gudang, habis itu kelompok barang, raknya, kategorinya. Kategori mungkin ya kayak minuman, makanan, mana yang bahan pokok gitu ya, mana yang mie gitu kan, mana yang snack, itu kan kelompok gitu ya. Apa kategori gitu ya. Nanti habis itu dikelompokkan lagi gitu ya, si barang-barang tersebut. Kalau mau lebih detail lagi dari kelompok itu, dia berada di rak mana gitu. Tapi kan itu mungkin kalau di sisi kalau satu toko mungkin cukup untuk yang kategorinya aja gitu ya, utamanya nih. Lalu skema apa namanya keluar masuk barang gitu ya, keluar masuknya ini non jual beli ya, jadinya kayak retur gitu ya, atau pengembalian dan lain sebagainya gitu ya. Itu nanti ada di modul keluar masuk gitu ya, mau itu retur dari sisi penjual atau si pembelinya gitu ya. Nah, kita bahas dari stoknya dulu gitu ya. Nah, di sini dia akan mengikat nih, dia berada di outlet mana, kodenya apa gitu ya. Kalau pusat berarti dia akan untuk semua outlet gitu ya. Nah, di sini outletnya di mana, terus habis itu kodenya, kalau misalnya ada kode barcode bisa ditambahkan, nama barangnya, stok awal, stok utama. Nah, mungkin ini yang jadi catatan ya. Jadi di bahasa sistem tuh ada yang disebut stok awal, ada yang disebut stok utama. Stok awal itu adalah pada saat teman-teman koperasi baru mau running nih ya, jadi mau menggunakan aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Data-data stok yang kita migrasi nanti dia akan masuk ke stok awal gitu. Dan di stok utama. Jadi awalnya itu dia akan balance stok awal dan stok utama. Nah, habis itu berjalannya waktu, mungkin ada pembelian, ada penjualan. Stok utama ini bergerak. Jadi stok utama itu adalah stok berjalan gitu ya. Stok saat ini. Nah, stok awal itu adalah ya namanya bahasanya stok awal ya di awal gitu. Cuman nanti seiring berjalannya toko ini gitu kan pastinya di akhir bulan atau per 3 bulan. Tapi kalau tutup stok sih biasanya setiap bulan gitu ya. Cuman ada mungkin stok oknam dan lain sebagainya. Nah, habis tutup stok itu keduanya kembali balance karena ya stok utama ini geser dia. Jadi stok utama ini geser dia jadi stok awal gitu ya. Jadi stok awal yang sebelumnya yang data migrasi itu ditimpa dengan stok awal yang hasil tutup stok gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas gitu ya bagaimana sih si produk-produk ini gitu ya. Isinya sih apa aja sih gitu dari master datanya. Nah, di sini untuk stok barang ini yang wajib diisi itu ada kode, ada nama persediaan, habis itu ada stok utamanya, harga persediaannya, terus habis itu dia berada di kategori barang apa, suppliernya siapa gitu ya. Nah, cuman kembali lagi nanti ada hal-hal terperinci yang mana mungkin di teman-teman koperasi dibutuhkan rak, gudang, outlet dan lain sebagainya gitu ya. Nah, disinilah tadi pembahasan perihal konversi stok. Nah, di sini kan dia bentuknya dus gitu ya. Bentuk satuan utamanya dus atau ya mungkin ya ini adalah produk antangin yang satu kotak nih yang isi 12 gitu. Makanya di sini konversinya kita isi 12 gitu karena dalam satu dusnya ini berisi 12 pieces gitu ya. Nah, di sini dia harga persediaannya berapa gitu ya. Mungkin dari si apa namanya? Suppliernya itu berapa gitu. Misalnya di sini 40. Ya mungkin harganya nggak sampai segini gitu ya. Kita pun nggak tahu nih gitu ya harga persediaannya berapa. Cuman ya kemungkinan segitu. Nah, habis itu bila ada skema margin, margin koperasi ataupun margin toko bisa diisi. Kalau enggak, ya kalau marginnya dia bentuknya tunai, ya berarti langsung diisi aja harga tunainya gitu. Jadi margin ini dikosongkan, dua-duanya 0% gitu ya. Jadinya si dari 40.000 ini kan dia ada harga tunainya 44 ya, 44
ribu nih harga tunainya. Berarti kan ada 4.000 di sana. Nah, 4.000 inilah yang jadi keuntungannya gitu ya. Tapi kalau di setting margin berarti dari 4 apa namanya dari si 40.000 ini diambil nih 10%-nya berapa? Gitu ya. Ya sama sih 4%, apa 4.000 gitu ya. Tapi kan berarti ini klaimnya semuanya nggak ada yang ke toko, tapi buat koperasi semua keuntungannya. Kalau di settingnya seperti ini gitu. Habis itu harga kreditnya berapa gitu ya. Kalau misalnya ada harga-harga khusus, paket mahasiswa, paket apa, nah ini juga bisa diatur gitu ya. Cuman ini karena tidak diatur nih pada nol semuanya. Itu bisa disetting. Nah, bagaimana yang untuk yang picisnya gitu ya. Nah, untuk yang picis nantinya dia bentuknya koma. Nah, di sini konversi stoknya 0,083. Dapat dari mana nilai ini gitu ya. Kan kalau dus gampang gitu. Ya udah dalam satu dusnya berapa gitu ya, 12. Nah, dalam masa ini kita ngitungnya dalam satu sasetnya berapa gitu kan nggak mungkin. Ya kalau ini kan berarti miligram gitu ya atau si antang ini karena kan liquid dia ya. Nah, kita nggak ngitung isinya, tapi kita ngitung kemungkinannya gitu. Jadi si satu pieces ini di 12 dari 12 pieces itu berapa gitu. Jadi dia berapa persen sih apa dari jumlah satu kotaknya tuh. Nah, dapatlah angka 8% atau kalau dikomakan 0,08 seperti itu. Jadi satu pieces itu berapa persen sih dari 12? Atau misalnya kalau Indomie kan dia isinya 40 gitu ya. Berapa persen sih dari 40 si satu pieces ini? Gitu. Konsepsi stoknya. Makanya kita kalau biasanya pelatihan ke teman-teman koperasi, kita biasa bilangnya ini untuk yang dus tuh ya konversi isi dari satu dusnya berapa. Lalu untuk yang picisnya 1/n atau n itu adalah ya isi dalam satu dus gitu. Seperti itu. Jadi ada rumusnya, cuman hanya dikonversi. Kita hitung-hitungannya di sana. Cuman kalau yang lainnya tinggal di input saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk mengkonversikannya gitu? Gimana sih si tim di toko tuh pengen buka suatu dus gitu? Nah, di sini di bagian stok barang nanti ada konversi gitu ya, icon panah bolak-balik. Nah, kalau kita klik, otomatis dia akan ngebuat di tampilan awal itu adalah stok barang yang tadi kita klik tuh icon koreksinya, gitu ya. Mau itu picis ke dus atau dus ke picis biasanya, tapi dus ke picis ya. Kalau picis ke dus biasanya itu lebih ke dia ngebukanya kebanyakan, jadi ditutup lagi, gitu. Tapi itu jarang terjadi. Nah, nanti dipilih nih si tujuannya. Berarti kan kita ke picis dari antangin dus ke picis. Nah, nantinya di sini tinggal diklik aja. Misalnya dibuka satu dus, otomatis dia akan mengisi di sini 12 sesuai sama nilai konversi stok yang kita atur tadi 12 sama 0,08 seperti itu. Kalau disimpan ya otomatis dia akan bergeser yang tadinya stok utamanya 9 jadi 8, yang tadinya stok utamanya yang picis itu 38 jadi ke 50 seperti itu. Itu untuk konversi stok gitu ya. Perubahan konversinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih kita sebagai penjual nih kalau ada terjadi mungkin kehabisan stok gitu ya atau harus melakukan pembelian gitu. Nah, contoh di sini ada coklat nih ya. Nah, kan ini stok awalnya dia 100 tapi dia sudah habis nih, udah nol gitu ya. Udah nol kotak nih si kotakannya. Nah, di sini kan berarti kita harus isikan nih stok utamanya, yang mana nggak bisa diisi di sini karena kekunci, gitu kan?
Nah, kita proses ke bagian pembelian. Nah, persediaan sudah, bagaimana sih ngisi persediaannya? Ya berarti kan kita beli nih. Belinya pun apakah kita pesan dulu, nanti dia datang, atau langsung menerima. Jadi ya udah pesannya via apa namanya? Pesannya nggak tercatat nih, nggak terriwayatkan di sini ya. Kita langsung penerimaan aja, langsung ngisi gitu ya. Tapi sebaiknya sih prosesnya kita dari yang kita pesen tuh apa aja, takutnya berubah kan ya pada saat barang datang, oh barang A tuh nggak ada, adanya ini kita rekomendasikan. Nah kadang-kadang kan supplier melakukan hal itu gitu. Kalau setahu saya karena nenekku pun punya toko gitu ya. Kadang-kadang supplier nenekku melakukan seperti itu tuh. Kalau barang yang nenekku pesen nggak ada, dia merekomendasikan barang A yang mungkin setipe gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita melakukan apa namanya? Pemesanan gitu ya. Nah, misalnya di sini kita pesan 20 gitu ya. Nah, dengan harga berarti kan 200.000 nih dari 20 pieces. Kita simpan. Oke. Nah, ini adalah yang kita pesan nih. Dia jadinya muncul PO gitu ya, kode PO. Nah, pada saat barang itu datang gitu ya, nanti kita proses si penerimaannya. Nah, di sini kita cari lagi untuk si suppliernya gitu ya. Nah, kode PO-nya masuk ke sini. Nah, ternyata dari pihak apa namanya? Si supplier bilang nih, wah untuk 20 pieces nih, 20 dus nggak ada nih 20 kotak ini nih untuk coklat ini. Kami adanya nih baru yang kami antar paling bisanya 18 misalnya, kurang 2. Nah, berarti kan bisa diubah untuk si kuantitinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata di si produk tersebut ada diskon, nah ini bisa diatur gitu ya. Kalau ini diskon untuk apa namanya? Diskon keseluruhan, misalnya kalau barangnya ternyata lebih dari satu ya. Kalau ini diskon per barang gitu ya. Nanti untuk diskon ini dikembalikan lagi aja ke koperasi yang menerapkan nantinya. Ternyata si suppliernya tuh ngasih diskonnya per item atau per keseluruhan transaksi. Seperti itu. Lalu disimpan. Nah, otomatis berarti kan di sini sudah apa namanya, sudah ditransaksikan gitu ya untuk pembayarannya. Nah, di sini kita masuk ke bagian stok barang yang kita cek apakah barang tersebut sudah masuk gitu ya. Nah, di sini untuk si coklat tersebut gitu ya, dia sudah masuk 8 dus. Berarti kan sudah bisa melakukan penjualan kembali gitu ya, karena kan tadi pembeliannya sudah. Seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk tadi kan udah persediaan, habis itu pembelian, lalu untuk penjualannya gimana gitu ya. Nah, di sini untuk penjualan kita ada 2 konsep nih, teman-teman. Yaitu ada yang skemanya invoice atau ya kan kalau pembelian kita yang pesan ke supplier gitu ya. Kalau penjualan kan berarti pembeli kita pesan ke kita nih dengan nanti kita buatkan invoice atau nanti ada fakturnya gitu ya. Atau kalau misalnya dia skemanya diantar ke rumah atau diantar ke tokonya mereka gitu ya. Kita yang sebagai supplier berarti kan pasti ada yang namanya surat jalan. Nah, itu yang nanti dibuatkan di sana gitu ya. Yaitu invoice disebutnya. Nanti fiturnya adalah di skema penjualan ada invoice. Nah, kalau meja kasir yang nanti dipakai oleh kasir yang ada di toko, namanya POS. Jadi ada invoice, ada POS gitu ya, e-POS-nya. Nah, mungkin aku bahas dulu nih dari invoice-nya atau apa namanya, transaksi yang
menggunakan skema pemesanan. Nah, dari apa namanya sisi kode transaksinya pun berbeda ya. Kalau POS, nah ini kan POS nih. Kalau invoice, INV. Seperti itu. Cuman ini jadi rekap aja sih, jadi rekap apa namanya si transaksinya ya. Nah, kalau invoice nanti di sini ditambah gitu ya, nanti customer-nya siapa gitu ya. Nah, misalnya di sini customer-nya Kresna. Nah, nanti dicari si apa namanya pesanan-pesanannya itu yang apa aja sih. Tapi kan biasanya kalau skemanya pesen biasanya dia kan nggak beli yang picisan gitu ya, tapi yang beli yang dus-dusan kayak gitu. Nah, misal seginilah ya, 4 barang gitu ya. Nah, ini adalah pemesanan atas nama si Kresna misalnya. Ini disimpan. Nah, otomatis karena barang ini apa namanya baru disimpan, otomatis dia akan masuk ke skema outstanding atau belum dibayar atau hutang gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa yang masih outstanding gitu. Nah, bagaimana pada saat apa namanya si barang tersebut diterima oleh si Kresnanya gitu ya. Nah, Kresnanya misalnya dia ah, saya mah butuhnya faktur sama surat jalan nih gitu. Pada saat nanti barang itu datang ke saya harus ada dua hal itu. Nah, disinilah bisa dicetak gitu ya. Untuk satu misalnya fakturnya gitu ya. Jadinya di sini kan tertera nih transaksi-transaksinya gitu ya. Habis itu surat jalannya misalnya. Nah, ini yang ikonnya mobil box gitu ya. Nah, biasanya kan kalau surat jalan satunya diambil si kurirnya atau pengantarnya, satu diambil oleh penerimanya gitu ya. Nah, itu dikembalikan lagi ke kebutuhan atau ya udah saya mau butuhnya cukup struk aja. Nah, ya struk ya dikasihnya ini aja cukup gitu. Nah, bagaimana pada saat sudah diterima gitu ya. Nah, kalau diterima nanti di sini kita masuk ke menu penerimaan, kita klik tambah. Nah, di sini kita cari nih customer-nya. Misalnya kurirnya udah info nih, ini sudah diterima sama Kresna gitu ya. Barangnya sudah sampai tujuan. Nah, kita pilih untuk si nomor invoice-nya. Lalu kita isi untuk nilainya. Berarti kan sesuai sama nilai invoice yang tertera gitu ya. Nah, berarti kan di sini dia sudah melakukan pelunasan gitu ya. Nah, kalau kita cek lagi di bagian outstanding-nya gitu ya, sudah nol atau sudah dibayar gitu. Nah, lalu bagaimana untuk skema yang satu lagi gitu ya, yang POS. Nah, kita kembali lagi ke dashboard awal. Di sini ada POS sama mungkin cek harga. Nah, di beberapa toko mungkin teman-teman suka lihat gitu ya, mungkin kalau ada yang pernah ke Mister DIY gitu ya atau ke toko manapun gitu ya, yang mana ada satu komputer di sudut toko misalnya dia ada fitur yang namanya cek barang gitu. Yang mana nanti ada alat scan-nya, dia akan memunculkan nilai harga barangnya gitu ya. Jadi makanya itu data stok barang itu bisa aja digunakan untuk ditambahkan si barcode-nya yang mana nanti ini jadi kayak ya layanan lah ya ke si apa namanya customer tersebut yang datang ke toko dia bisa ngecek dulu nih harga barangnya baru
dia beli. Kalau misalnya emang udah toko-toko yang cukup besar gitu ya nantinya. Kalau enggak ya udah langsung kita ke POS aja kasirnya gitu ya. Nah, di sini pada saat kita masuk di awal gitu ya, di sini ada minta setoran gitu ya. Setoran awal yang ada di meja kasir. Misalnya di koperasi A tuh dia skemanya adalah si kasir tuh di sore hari dia tidak memberikan uang yang ada di meja kasir itu ke manajernya misalnya, tapi dibiarkan ya berarti kan harus diisi ini di sini. Atau ada koperasi B yang skemanya si manajernya ini di pagi hari dia ngasih nih uang 100.000 gitu ya, yang udah dipecahin buat kembalian. Nah, berarti kan si apa namanya? Supply apa si kasir ini gitu ya, dia harus ngisi dengan kebijakannya. Ya, apa namanya? Mau itu uang yang beredar atau uang yang dikasih. Adapun yang skemanya uang beredar tapi dia dibiarin nol, tapi itu rada riskan. Kenapa? Karena pada saat di sore hari nantinya pada saat tutup kasir, ya dia nggak ada pembanding gitu ya uang yang dipegang oleh kasir tersebut sama yang di sistem tidak ada pembandingnya karena yang di apa tokonya itu dia udah numpuk nih uang-uang yang kemarin gitu di mejanya. Atau ya di mejanya pun kosong, di sininya kosong gitu. Kalau mau diawali dari nol. Tapi yang paling baik sih itu skemanya yang diberikan uang kembalian gitu ya, dikasih jatah nih, ini uang untuk kembalian gitu ya di awal. Jadinya ya udah si kasir akan nginput uang tersebut gitu. Nah, misalnya di sini kita mau beli sesuatu nih gitu ya. Kita cari-cari lagi gitu ya. Ada apa aja sih di sini gitu ya. Nah, misalnya ini dengan skema customer umum. Jadi customernya nanti bisa diatur ya untuk apa namanya skemanya. Nah, misalnya ini kita bayar nilainya berapa gitu ya. Nah, pada saat si pembeli tersebut memberikan uang ya nominalnya berapa nanti kan keluar nih si nilai kembaliannya. Terus simpan. Lalu ini bisa dicetak untuk struknya. Nah, bagaimana kalau untuk anggota? Ya, kalau anggota ya berarti kan tinggal customernya dari umum pindah ke anggota gitu ya. Nanti jenis pembayarannya apa? Takutnya kan ada yang skemanya kredit atau yang dijadiin pinjaman barang gitu ya. Ya kalau kredit kan berarti ke kredit. Kalau tunai ya tunai gitu. Nanti untuk anggotanya kita cari nih. Nah, misalnya saya sendiri aja lah ya, yang udah pasti datanya ada. Di sini, misalnya si Rehan ini dia mau beli apa sih gitu. Nah, misalnya beli Aqua gitu ya, habis itu dibayar. Nah, seperti ini. Jadi ya untuk meja kasir dari sisi koperasi pun jadi lebih enak nih gitu ya untuk apa namanya si penjaga tokonya untuk menginput transaksi-transaksi yang berjalan. Nah, misalnya ternyata sudah nih si jam operasional toko ini sudah selesai misalnya di jam 5 sore gitu ya. Akhirnya toko tersebut tutup. Nah, di sini ini bisa kasir tersebut melakukan store nilai uang yang ada di meja kasir. Misalnya di sini aku ngisinya sembarangan gitu ya. 150 misalnya. Nah, di sini disimpan. Oke, masuk ke daftar penjualannya. Nah, ini kan penjualan-penjualan yang tadi dilakukan ya untuk di meja kasir. Jadi bukan di invoice. Jadi hanya meja kasirnya. Gitu ya. Nah, ini bisa di print nantinya.
gitu. Nah, di sini dia ada selisih kan ya. Nah, padahal apa namanya terjadi transaksinya itu 49.600 tapi aku ngisinya 150 gitu ya. Nah kan tapi kalau yang 100 ribunya ada argumennya gitu. 100 ribunya kan tadi di store di awal nih gitu. Cuman dia ada selisih 400. Mungkin ya ada ya apa namanya terjadi pada saat pembelian ada kembalian yang nggak bisa dibalikin misalnya karena nggak ada recehnya. Kata pembelinya ya udah 400 perak aja nggak apa-apa ambil aja misalnya. Ya kan berarti ada selisih tuh di situ. Nah ini untung selisihnya adalah plus. Nah kalau minus, nah itu kan berarti dari sisi pengurus atau manajer koperasi bisa menanyakan kok ini bisa sampai minus sih. Gitu apakah ada hal-hal lain gitu misalnya mungkin dana-dananya itu dia ngambil dari meja kasir buat mungkin pembayaran pembelian misalnya pembelian stok. Ada barang yang datang ya udah ditalangin dulu pakai uang yang ada di kasir misalnya atau hal lain gitu mungkin sama manajer disuruh ngambil barang endingnya ada apa namanya ada uang parkir jadinya ada selisih nih 2.000 gitu nah 2.000-nya dia ngambil dari meja kasir asalkan kan dari di tokonya ada koordinasi gitu ya antara pengurus atau manajer ke stafnya yang ada di toko seperti itu. Nah itu untuk skema pembeliannya. Nah bagaimana untuk si laporan-laporan keuangan ya seperti itu. Sebentar nih sinyalnya sedang loading dia. Nah, oke, kita masuk ke laporan-laporan gitu ya, bagaimana nanti si kasir tersebut setelah ada transaksi-transaksi pembelian, penjualan, bagaimana sih nginput ke si laporan keuangannya gitu ya. Nah, di sini kita acuan ya pasti ke laporan nih, ada laporan penjualan sama laporan pembelian. Nah, untuk laporan penjualan ini kan bisa kita tampilkan, berarti kan transaksi di hari ini tuh ada berapa sih gitu. Nah, di sini ada di angka 177.100. Seperti itu. Ini untuk netnya seperti itu ya. Jadi totalnya ada di angka segitu. Yang mana itu nantinya gitu ya. Teman-teman harus input nih ke laporan accounting jurnal. Nah, jadi teman-teman di kasir menjurnal rekap dari penjualan yang beredar. Misalnya di sini karena tadi transaksinya semuanya kas, berarti kita masukinnya debitnya kas terhadap penjualan. Jualan tunai. Sebesar 277.1. Nah, disimpan.
Nah, lalu kita cek nih untuk si pembeliannya hari ini itu ada pembelian apa saja gitu ya. Nah, untuk di hari ini tanggal 15 berarti ya, karena ini kan 1 bulan ya. Nah, kalau di tanggal 15 di sini hanya ada satu nih, sebesar 180.000. Berarti ini adalah uang keluar gitu ya, yang mana jurnalnya berarti kan di sini persediaan terhadap persediaan barang terhadap kas. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah proses nih untuk jurnal-jurnalnya. Berarti kan sudah, apa namanya, sudah masuk nih untuk laporannya bisa dicek ke mungkin neraca saldo, habis itu neraca ataupun rugi laba. Kalau neraca saldo berarti kan akumulasi dari kedua laporan tersebut ya, jadinya ada isinya neraca dan rugi laba, supaya mungkin keduanya langsung tampil di sini. Nah, nanti kan dia akan pencatatan-pencatatan tadi akan masuk ke sini. Seperti itu akan menyusun kalau ya ini namanya juga aplikasi pelatihan ya, jadi mohon maaf nih jadinya banyak data-data yang rusak ya karena banyak angka-angka minus di sini gitu ya. Seperti itu. Karena mungkin transaksinya lebih apa namanya banyak uang keluar dibanding nah ini ya terlalu banyak uang keluar dibanding uang masuknya kayak gitu. Jadi banyak ngisi restock 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 tapi nggak ada proses penjualannya gitu. Yang namanya juga aplikasi latihan ya untuk aplikasi ini jadinya banyak nilai-nilai yang minus seperti itu. Nah, kita masuk bagaimana untuk si stoknya ini gitu ya pada saat apa namanya teman-teman nantinya proses tutup stok atau akhir bulan itu harga stoknya itu apa stok utamanya tuh geser nih ke stok awal. Nah, di sini prosesnya teman-teman itu harus proses dulu backupnya. Jadi sebelum melakukan proses tutup stok, itu diharapkan untuk melakukan backup terlebih dahulu nih. Nah, kalau sudah masuk untuk backupnya, nah di sini kan Multiusaha 2025, 10, 15 berarti kan hari ini sudah di-backup baru teman-teman proses untuk tutup stoknya, seperti itu. Nah, di sini ada modul untuk tutup stok. Cuman ada lain halnya kalau misalnya di bulan tersebut tuh tutup stok beserta dengan juga proses yang namanya penyesuaian atau stok oknam gitu ya. Nah, di sini bisa juga nih melakukan penyesuaian dulu baru ditutup gitu ya. Jadi teman-teman di koperasi bisa tahu nih stok sebelum tutup stoknya berapa, setelah tutup stok setelah sebelum stok oknam berapa, setelah stok oknam berapa gitu ya. Nah, itu kan kalau yang sebelum stok oknam berarti kan teman-teman akan ngambil dari laporan. Nah, di sini ke menu laporan, habis itu ke menu persediaan. Nah, ini ditarik dulu nih datanya, gitu ya. Si data stoknya sebagai ya stok awal sebelum stok oknam, gitu. Nah, habis itu proses penyesuaian, ada barang-barang yang geser gitu ya. Entah ini dikurang satu, ini dikurang dua, ini ditambah satu, ini tambah dua, dan seterusnya sesuai sama yang ada di toko. Yang namanya juga stok oknam kan ya. Nah, habis itu diproses tutup stoknya. Itu. Nah, di sini bisa dipilih bulannya gitu ya. Habis itu dipilih untuk tahunnya. Kita tutup. Udah, tutup stok hanya seperti itu saja. Jadinya buttonnya sudah diklik ya, stoknya sudah tertutup, udah geser ya yang mana tadinya si
saldo berjalan itu gitu ya, stok berjalan itu ke yang awal. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau apa namanya teman-teman di koperasi pengen proses HPP-nya gitu ya. Nah, di sini untuk apa namanya proses HPP gitu ya, nanti ada di menu accounting HPP yang mana nanti di sini proses perhitungan harga pokok penjualannya. Sebentar ya, dia masih blank putih, jaringanku lagi kurang bagus. Nah, nantinya untuk skema HPP pun sama ya, jadi nanti bisa dipilih bulannya, tahunnya, habis itu semua stok langsung diklik lihat gitu ya. Nanti dia akan menampilkan perhitungannya. Seperti itu. Ingin didiskusikan perihal Sakti Multi Usaha ya, itu silahkan gitu ya. Nanti di agenda selanjutnya yaitu ada diskusi dan tanya jawab, itu bisa dibahas gitu ya. Nah, di sini untuk apa namanya nilai HPP berarti kan untuk di bulan ini dia ada di sebesar 2.029.000 yang mana nanti bisa diproses nih untuk jurnalnya gitu ya. Nanti habis itu diposting. Nah, biasanya kan tanggalnya tanggal akhir bulan seperti itu. Mungkin aku kembalikan lagi ke apa namanya moderator ya, yang mana untuk materi workshop Sakti Center perihal Sakti Multi Usaha ini saya cukupkan seperti itu. Jadi sudah tersampaikan semua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi aku ada kendala sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Mohon maaf, aku kembalikan lagi ke Mbak Aza ya sebagai moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Raihan atas pemaparan materinya. Oke, kalau misalkan sudah selesai untuk pemaparan materi, mungkin lanjut ke sesi tanya jawab aja ya Mas ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang kiranya memiliki pertanyaan terhadap materi hari ini, boleh langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Silakan kepada Bapak Ibu. Saya juga izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang barangkali baru hadir untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami kirimkan karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada Bapak Ibu yang hadir di workshop ini selama 4 hari berturut-turut dan kami memastikan datanya melalui link daftar hadir yang kami kirimkan. Banyak izin Bu. Ya, silakan Pak. Ya baik, eh, ini tentu menyambung dari yang kemarin. Eh, Mungkin penasaran saja sebetulnya, apakah apa yang dijelaskan Pak Rehan ini juga adalah satu rangkaian bagian dari sistem seperti yang dijelaskan narasumber semalam, atau apakah ini juga beda lagi?
Kira-kira demikian, Pak. Oke, ini untuk aplikasinya itu masih dalam satu rangkaian gitu ya Pak ya. Jadi untuk apa namanya mungkin di aplikasi anggota itu Sakti Link, Sakti apa namanya untuk data core-nya itu Sakti Online, habis itu Sakti Multi Usahanya buat toko itu semuanya itu dalam satu sistem yang sama, makanya alamatnya dia sama gitu kan ya. Kalau kemarin mungkin pelatihan .ticop.id slash-nya apps gitu ya. Habis itu buat dashboardnya Sakti Link dia slash-nya admin. Habis itu apa namanya si multi usaha dia slash-nya SMU. Nah itu kan berarti URL-nya atau link-nya dia masih sama nih, masih dalam satu sistem yang sama. Cuman aksesnya, kita mau akses core-nya kah, mau akses back office-nya dari aplikasi anggota kah, atau mau akses aplikasi toko gitu. Seperti itu sih. Jadi masih dalam satu rangkaian. Nah, cuman untuk Sakti Multi Usaha ini akan kita berikan kepada teman-teman koperasi yang bentuknya ya konsumen gitu ya, yang ada layanan tokonya gitu. Kalau simpan pinjam saja kan ya cukup dua aplikasi sebelumnya gitu ya. Sakti Online sama Sakti Link. Nah, pada saat mencoba untuk pakai slash SMU di teman-teman yang KSP atau KSPPS, nah dia nggak akan muncul tuh SMU-nya, dia langsung not found di sana. Karena ya kita tidak bukakan akses ke situ. Gitu. Iya, tapi memang agak sulit sih untuk membayangkan karena kita belum terjun langsung ya. Tapi artinya kan begini, apa yang dijelaskan Pak Rehan tadi kan itu lebih fokus ke pemasukan ya, aktivitas daripada koperasi itu sendiri. Kemudian kemarin juga kan itu menyangkut dia fokus kepada simpan pinjam. Walaupun sebetulnya kemarin juga ada di sana sudah dibahas uang keluar. Nah, yang tadi saya bikin penasaran ketika misalnya ini masih dalam satu uh, akun, berarti dia nanti akan menjadi satu bagian yang utuh dan akan tampil di sistem itu sendiri. Mungkin kira-kira begitu bayangan saya. Gimana, Pak? Ya, seperti itu sih, Pak. Jadinya. Ya, dia jadi ya jadi satu apa namanya? Ituan apa namanya? Si data utuh di sistem tersebut gitu. Cuman paling jadi yang jadi catatan ya tadi kan ada di core system dia ada modul accountingnya, di SMU juga ada modul accountingnya kan ya. Nah, itu di beberapa koperasi ada beberapa skema tuh, Pak. Jadi pada saat si apa namanya toko tersebut tutup, dia ada yang ngejurnalnya ke Sakti Online, ada yang tetap di Sakti Multi Usaha gitu. Nah, di Sakti Online-nya pun dibagi dua tuh, Pak. Ada yang dibikin dua kantor, jadi ada yang untuk simpan pinjamnya sama yang apa namanya tokonya. Jadi biar bisa konsolidasi di sana. Lebih ke laporan keuangannya aja sih jadinya yang setiap koperasi punya konsepnya masing-masing. Ada yang ya udah kita mah langsung konsolidasi aja. Jadi dia cuma ada satu apa satu kantor di Sakti Online-nya, ya udah mau itu transaksi simpan pinjam mau toko semuanya diinput di situ tuh jurnalnya. Ada yang kami pengen terpisah nih. Simpan pinjam, toko toko dan tidak akan tergabung, nggak akan dikonsolidasi. Ya udah berarti kan di Sakti Online-nya itu dia hanya menginput untuk simpan pinjamnya, di Sakti Multi Usahanya untuk tokonya. Adapun yang pengen konsolidasi, jadinya menu accounting yang ada di apa namanya si multi usahanya tuh yang digunakan jadi hanya si HPP-nya itu aja buat ngitung HPP. Tapi jurnalnya semuanya dilakukan di core system di apa namanya kantor unit tokonya misalnya gitu. Nah jadi kan di core systemnya jadi ada dua unit tuh, unit simpan pinjam sama toko. Nah dua unit itu kan bisa jadi laporan terpisah, jadi bisa juga jadi satu gitu, bisa konsolidasi. Nah itu kan kembali lagi ke koperasi. Pengen emang langsung jadi satu, pengen emang terpisah, bener-bener terpisah, atau ya konsolidasi. Bisa pisah, bisa enggak gitu ya. Oke, baik. Gitu. Ini gini, ada kan kemungkinan ya mungkin outlet gerai-gerai kita itu kan tidak di satu tempat. Contoh
pupuk misalnya, karena pupuk juga harus memakan tempat yang besar. Kemudian mungkin sembako, mungkin kan nggak mungkin disatukan kan gitu. Betul, Dan betul. juga jarak tempuhnya juga mungkin ya katakan lebih dari 100 meter. Mm-mm. Nah, ketika sistem ini dipakai di gerai pupuk tadi, Mm-mm. kemudian juga dengan waktu yang bersamaan dan orang yang berbeda dipakai juga di gerai sembako. Memungkinkan nggak kira-kira? Itu sangat memungkinkan sih, Pak. Nah, itu kan paling catatannya kan tadi pada saat skema stok ya. Jadi ada yang sebagai stok pusat atau stok utama gitu ya. Jadi di semua gerai dia di apa muncul tuh stok tersebut atau dia hanya fungsi stok tersebut hanya di gerai-gerai tertentu, hanya di outlet-outlet tertentu. Misalnya kan ada pengaturan outlet kan ya. Jadi di stok tersebut nanti kita buatnya ya ini hanya di outlet pupuk nih. Jadi outlet lain nggak muncul. Ya udah berarti pengaturan stoknya hanya ke pupuk nggak pusat gitu. Kalau pusat ya berarti kan ke outlet lainnya kepecah nih gitu. Oh gitu ya. Oke, saya pikir sangat perfect kalau memang bisa demikian. Terima kasih cukup. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari KNP Ambarisan atas pertanyaannya. Sudah cukup terjawab ya dari jawaban dari Mas Rehan. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman ya sebelum ditutup workshop pada hari ini. Yang pertama mengenai benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom dan juga modul pelatihan itu akan diberikan ketika workshop ini telah berakhir, yaitu seminggu setelahnya. Dan juga benefit seperti itu akan diberikan kepada Bapak Ibu yang menghadiri workshop ini secara 4 hari berturut-turut. Jadi kami akan track melalui data dari hasil pengisian link presensi dan akan kami berikan benefit-benefit tersebut kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya ada sedikit pengumuman lagi. Baik, pengumuman berikutnya yaitu kami menyediakan buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia dengan harga promo yaitu 150.000 setelah diskon eksklusif plus 10% jika Bapak Ibu mengaksesnya dari link yang tertera. Jadi Bapak Ibu bagi yang tertarik untuk membeli buku ini untuk mungkin menambah ilmu tentang perspektif perspektif hukum Indonesia mengenai koperasi non syariah bisa mengakses melalui link berikut ini. Promo ini hanya berlaku selama untuk peserta workshop ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika jika berminat bisa langsung mengakses link yang di bawah ini.
Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan workshop pada hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan juga rekan-rekan Sakti yang telah hadir di workshop Sakti ini. Sampai jumpa pada workshop Sakti di hari terakhir, yaitu besok di jam 1:15 waktu Indonesia Barat, jam 2:15 waktu Indonesia bagian tengah, dan juga jam 3:15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di workshop hari terakhir yaitu besok. Terima kasih Raihan, terima kasih Kak Asya, Mbak Asya semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa besok.